Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajjina min khizyi yawmin azim, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi haditsin rawahul Bukhari wa Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ba'atha Mu'adz ila al-Yaman faqala ya Mu'adz innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di pagi yang tenang ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita yang luar biasa, yaitu dimudahkannya kita melakukan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan salat subuh berjamaah ini kita dijauhkan dari sifat-sifat nifak yang merupakan bagian dari tanda-tanda orang munafik adalah susah atau malas untuk mengerjakan dua salat, yaitu salat isya dan salat subuh. Dan karena kita semakin dijauhkan dari sifat-sifat nifak tersebut, mudah-mudahan kita juga semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bertakwa sebagai sarana menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita yang telah mendahului kita semuanya, mudah-mudahan kelak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-sira' bainal haqqi wal batil. Peperangan antara kebatilan dan kebenaran madin ila yaumil qiyamah, akan senantiasa berjalan sampai terjadinya hari kiamat, sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah di surga, kemudian sampai keluar dari surga, kemudian Allah akan kembalikan kepada surga. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memahami apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam guidance,
yaitu petunjuk bagaimana seorang muslim tidak tersesat di dunia ini. Karena banyak sekali orang yang mengaku sebagai seorang muslim tetapi tidak paham dengan guidance kehidupannya, sehingga mereka tersesat dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sejenak melihat dahsyatnya tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya. Ketika beliau hendak berdakwah, menyampaikan kepada masyarakat tentang tauhidullah, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya masyarakat dan umat ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyat sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh beliau. Di antaranya adalah ketika orang kafir Quraisy mulai tidak nyaman dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya, mulai mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mulai menegakkan keadilan, mulai menghilangkan berbagai macam kezaliman, mulai memerangi kesyirikan-kesyirikan, maka orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu merasa tidak nyaman luar biasa. Sehingga akhirnya mereka bermufakat dan bermusyawarah untuk mengutus orang yang sanggup untuk mengomongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berhenti dari aktivitasnya. Maka pilihan mereka jatuh kepada sosok yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah diutus untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bernegosiasi. Negosiasi ini adalah supaya nanti endingnya adalah Rasulullah tidak menyampaikan atau tidak melanjutkan dakwahnya. Kemudian pergilah Al-Walid ibnul Mughirah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memulai negosiasinya, yang diantara poin-poinnya adalah, kalau engkau Muhammad ingin menjadi sosok seorang yang paling kaya di Jazirah Arab ini, maka kami akan kumpulkan seluruh harta dan kami akan berikan kepada engkau sehingga engkau menjadi orang terkaya. Dan kalau engkau Muhammad berobsesi untuk menjadi raja, maka kami akan menjadikan engkau sebagai seorang raja. Dan kalau engkau Muhammad dengan dakwahmu ini karena engkau sakit, maka kami akan carikan tabib yang paling luar biasa yang akan menyembuhkan penyakitmu. Dan yang paling akhir, wahai Muhammad, kalau engkau ingin mendapatkan sosok seorang wanita yang paling cantik di Jazirah Arab ini, maka akan kami carikan sosok seorang wanita yang paling cantik yang akan engkau beristri. Dengan satu catatan saja, yaitu engkau meninggalkan dakwahmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan tawaran-tawaran tersebut yang begitu luar biasa? Apakah kemudian beliau berhenti dan tertarik dengan mudah begitu saja tawaran-tawaran tersebut, atau kemudian beliau memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa? Ternyata tidak. Ketika Al-Walid bin Ibnul Mughirah selesai menyampaikan segala hajatnya, maka Rasulullah mengatakan, hasbuk. Apakah engkau sudah cukup? Sudah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang didengar oleh Al-Walid ibnul Mughirah, yang pada saat itu membuat dia tidak sanggup untuk berkata-kata dan tidak mungkin untuk menyalahkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah mendengar ayat-ayat tersebut, apa yang terjadi? Dia balik kepada kaumnya dengan muka yang berbeda ketika dia berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaumnya bertanya-tanya. Perhatikan, Al-Walid ibnul Mughirah pergi, mukanya beda, sekarang datang juga mukanya beda. Jangan-jangan dia tersihir oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan dia sudah tersihir. Kemudian ketika sampai kepada kaumnya, apa yang dikatakan Al-Walid ibnul Mughirah? Dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tinggalkan Muhammad dengan urusannya. Kenapa? Sesungguhnya yang aku dengar bukanlah syair, yang aku dengar bukanlah sihir, yang aku dengar bukanlah perdukunan. Kemudian semakin heboh orang-orang kafir Quraisy. Nah, benar, Al-Walid ibnul Mughirah adalah sudah tersihir. Padahal kita utus dia untuk bernegosiasi dengan Muhammad, untuk menghentikan dakwahnya. Kenapa dia malah tersihir? Akhirnya diajak rembukan, diajak diskusi. Kita ini sedang berusaha untuk bagaimana Muhammad tidak berdakwah, menghalang-halangi segala usahanya untuk mentauhidkan seluruh Jazirah Arab. Apa solusi yang harus kita cari?
Kalau dia seorang ahli syair, ternyata dia bukan seorang ahli syair. Kalau kita katakan tukang sihir, dia juga bukan tukang sihir. Kalau kita katakan dia seorang dukun, dia juga bukan seorang dukun. Tetapi kemudian mereka membuat satu konspirasi. Gini saja, ternyata setiap orang yang ketemu dengan Muhammad itu pasti berubah, sehingga seolah-olah dia tersihir. Maka kemudian Al-Walid Ibnul Mughirah mengatakan dengan ungkapannya yang sudah sangat masyhur, innahu la halawah wa innahu la talawah wa innahu yu'la ya'lu wa la yu'la alaihi wa la asyuku annahu sihr. Al-Quran itu ketika diperdengarkan, ungkapannya sangat luar biasa, sangat indah sekali. Susunan katanya sangat dahsyat, dilihat dari syair, dilihat dari segi balaghah dan seterusnya. Dan Al-Quran itu sangat tinggi sekali, tidak ada yang sanggup menandingi ketinggian Al-Quran. Tetapi ingat apa kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Al-Walid Ibnul Mughirah, wala asyuku annahu sihr, tapi saya yakin, tidak ragu lagi 100% itu adalah sihir. Sehingga sejak saat itu mereka mengutus berbagai macam utusan-utusan mereka untuk berdiri di perbatasan Makkah untuk menemui setiap orang yang akan masuk ke Makkah. Supaya apa? Jangan sampai berinteraksi dengan Muhammad, jangan sampai mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad. Kenapa? Pasti mereka tersihir. Sehingga waktu itu ada seorang yang hendak masuk ke Mekah, kemudian ditemui oleh kabilah Quraisy tersebut. Kemudian apa dikatakan? Berhati-hati engkau dengan orang yang namanya Muhammad, jangan sekali-kali mendengar perkataannya. Kalau engkau mendengar, pasti engkau akan tersihir. Kemudian orang tersebut masuk ke dalam Mekah, kemudian dia tawaf, kemudian dia melihat ada seorang sosok yang berdiri, kemudian menjalankan sholat, kemudian membaca bacaan. Kemudian dia berpikir, aku bukan orang bodoh, aku tahu syair, aku tahu sihir, dan aku tahu perdukunan. Kalau memang kata-katanya benar, lebih baik aku ambil. Akhirnya dibuka penutup telinganya, kemudian dia mendengar kata-kata Muhammad. Subhanallah, dia langsung paham bahwa perkataan Muhammad bukanlah sihir, perkataan Muhammadlah bukan syair, dan perkataan Muhammad bukan perdukunan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Sehingga ketika Al-Walid Ibnul Mughirah mengungkapkan ungkapan tadi, apa firman Allah Subhanahu wa taala yang turun tentang kasus tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqutila kaifa qaddar. Sehingga luar biasa. Maka inilah karena kita statusnya sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, hendaknya prioritas utama yang menjadi perhatian kita adalah Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini akan menjernihkan pikiran kita, dengan Al-Quran ini akan menjernihkan hati kita, dengan Al-Quran ini akan menjernihkan sikap kita, sehingga kita akan berbuat dan bersikap sesuai dengan arahan Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran itu mukjizat. Orang yang tidak paham dengan bacaan Al-Quran, mendengar saja mampu mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Oleh karena itu perlu kita mencukupkan waktu untuk mendengarkan Al-Quran. Dan subhanallah, barusan kita melewati 1 bulan yang disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan tersebut. Dan kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, diberikan amalan yang namanya siam, puasa, diberikan amalan yang namanya qiyam, yang intinya adalah bagaimana berinteraksi secara maksimal dengan Al-Quran. Akan tetapi fenomena yang terjadi adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran tidak melibatkan otak kita, tidak melibatkan hati kita, maka hasilnya adalah tidak akan terjadi peningkatan kualitas interaksi kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang luar biasa ini, insya Allah kita akan membahas satu tema, yaitu tentang apa? Tentang bekal hakiki menuju kehidupan abadi, yaitu ketakwaan itu sendiri yang berbasiskan Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimakumullah, sehingga mendengar uraian tadi, kita harus semakin meyakini dan semakin memahami bahwasanya setiap hari kita akan dihadapkan berbagai macam permusuhan-permusuhan yang sangat luar biasa, yang arahnya adalah bagaimana kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setan hum la yafturun, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah lesu, tidak akan pernah futur dalam menyesatkan manusia. Sedangkan ketika manusia merasa lelah dalam ibadah,
merasa lelah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu yang tidak lama akan masuk ke dalam perangkap setan sehingga dia menjadi seorang muslim padahal merasa sebagai seorang muslim, padahal sangat mungkin Islamnya sudah batal. Oleh karena itu marilah kita bersama sejenak memahami tentang bangunan Islam ini, sehingga pasca Ramadan ini efek ketakwaan ada pada diri kita, yaitu semakin memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, semakin memahami larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, semakin memahami bagaimana kita meninggalkan larangan-larangan tersebut sehingga menjadi semakin sempurna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Mari kita kembali sejenak untuk kembali memahami agama kita. Struktur bangunannya seperti apa sehingga dalam kehidupan kita selama 11 bulan kemudian setelah Ramadan ini dan kita masuk bulan Syawal yang artinya adalah umur taufik tinggi, semangat kita begitu luar biasa dalam beragama akan semakin tertata, sehingga jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, yang fardu kifayah daripada yang fardu ain, tetapi kita tata. Kemudian dari mana mulainya? Dari diri sendiri, keluarga, kemudian baru ke masyarakat luar. Jangan dimulai dari masyarakat luar baru ke dalam, baru ke pribadi. Nah, oleh karena itu struktur bangunan Islam adalah Allah sebagai pencipta. Maka Allah akan mendefinisikan dirinya sendiri, dan itu adanya dalam Al-Quran. Maka kalau kita ingin mendapatkan informasi tentang Allah, bacalah Al-Quran, akan didapatkan dengan sempurna jawaban tentang definisi Allah itu sendiri. Tetapi ketika kita mencari di solusi yang lain, akan terjadi permasalahan yang luar biasa, karena orang akan berpendapat dengan otaknya yang sangat terbatas tentang alam gaib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah al-Islam. Apa kandungan Islam? Islam adalah akidah, Islam adalah syariah, Islam adalah akhlak. Maka pastikan seluruh program hidup kita dalam proses pembelajaran ini selama 11 tahun kemudian, 11 bulan kemudian sehingga kita wafat, pastikan konten dari seluruh pendidikan kita isinya adalah semakin memperkokoh akidah kita, semakin memperkokoh syariah kita, dan semakin memperkokoh akhlak kita. Kemudian dakwah akidah atau dakwah tauhid ini menjadi dakwah terpanjang dalam sejarah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di Mekah selama 13 tahun dalam rangka dalam rangka mendakwahkan tauhid ini. Kemudian barulah setelah hijrah ke Madinah turun satu persatu yang jumlahnya banyak sekali syariat yang harus diajarkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, tetapi dengan basic tauhid yang sangat kuat. Kemudian baru disitulah kita akan mengaji syariah, yang diantaranya adalah ada tentang ibadah, ada tentang ekonomi, ada tentang politik, hukum, seni dan budaya, kemudian juga pendidikan. Yang ini sifatnya ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang itu semuanya dimulai dari pribadi, rumah tangga, masyarakat, sampai kemudian terbentuk komunitas Islam yang semuanya konsen pada syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita dalam jadi hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian poin penting setelah Ramadan dengan target takwa adalah apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Kenapa? Ada orang ketika keluar Ramadan ibadahnya begitu luar biasa, semangatnya begitu luar biasa, tapi dia bingung dari mana memulainya. Padahal subhanallah, dalam hadis yang saya bacakan tadi, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada satu kaum ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, hendaknya yang menjadi seruan kamu pertama adalah apa? Syahadata alla ilaha illallah. Maka hendaknya setelah Ramadan ini, mari kita mempertegas kebenaran tauhid kita dengan cara disertifikasi, mencari guru yang kapabel, yang bisa menjelaskan kepada kita definisi tauhid, kemudian aplikasi tauhid dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian kita beribadah begitu luar biasa, ibadah kita jalankan dengan dahsyatnya, tetapi kita tidak memahami bagaimana tentang tauhid tersebut, sehingga apa? Seluruh ibadah-ibadah yang kita laksanakan ibarat fata morgana,
Maka kita harus semakin mempertegas kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah fa inhum ata'uka lidzalik, kalau seandainya mereka taat kepada engkau dan konsisten dengan tauhid tersebut, maka fa akhbirhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Subhanallah, di beberapa waktu yang lalu di bulan Ramadan saya menyampaikan materi ini secara umum, yaitu tentang ibadah salat. Kenapa? Salat ini menjadi wasiat terakhir Rasulullah SAW dan sebagai amalan kunci saat manusia dibangkitkan, menjadi amalan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti. Saat manusia ditampilkan seluruh amalan-amalannya, saat manusia disidang satu persatu. Oleh karena itu, berbicara tentang sholat tidak boleh usang dalam kehidupan kita. Harus senantiasa mempertegas dan meningkatkan kualitas sholat kita. Kenapa? Sampai Rasulullah menjelang wafatnya, setelah menyebut ummati, 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 yang disebut adalah as-sholah, as-sholah, as-sholah. Walaupun sholat dikerjakan setiap hari 17 rakaat, tapi tidak secara otomatis sholat seorang hamba akan mengalami peningkatan kualitas ketika tidak dibarengi dengan pemahaman, ketika tidak dibarengi dengan pembenahan tentang persepsi dia tentang sholat itu sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran dan as-sholat akan mendapatkan porsi besar dalam pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentang Al-Quran, subhanallah, berapa banyak orang yang tidak paham bacaan Al-Quran, tetapi kemudian ketika mendengar sanggup meneteskan air mata. Tapi jangan sampai kemudian kita sering meneteskan air mata pada sesuatu yang tidak kita pahami. Contohnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu melaksanakan haji, mungkin saat pertama kali datang kemudian melihat Ka'bah, sholat di depan Ka'bah bersama jutaan orang, kemudian tanpa sadar kita dapatkan air mata kita menetes. Luar biasa. Padahal ketika ditanya, kenapa Anda meneteskan air mata? Saya tidak tahu, saya hanya terharu. Maka tidak boleh menangis terus-menerus tanpa paham dengan apa yang ditangisinya. Padahal dia mendengarkan imam yang sholat membacakan Al-Quran dalam suasana yang begitu luar biasa, padahal tidak baca dengan apa yang dibaca imamnya. Nah, oleh karena itu Al-Quran memiliki beberapa tahapan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca dan menghafal. Sampai hafal 30 juz dalam Al-Quran itu masih muqaddimah. Hafal 30 juz itu muqaddimah. Maka pastikan bacaan walaupun sedikit, berusaha kita memahami, supaya bisa langsung ditadaburi. Karena tadabbur menjadi interaksi ketiga dengan Al-Quran. Nah, tadabbur ini akan menjadi jembatan penghubung antara bacaan dan pemahaman supaya menjadi amalan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau di dalam hatinya ada penutup, ada gembok, ada sesuatu yang membuat hati mereka tidak sanggup merespon apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran menjadi indikasi apakah di dalam hati seseorang ada iman atau tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang berzikir di saat berdiri, saat duduk dan saat berbaring, dan mereka berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan sia-sia. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud zikir adalah ketika orang berdiri membaca Al-Quran dalam sholatnya. Maka interaksi kita dengan Al-Quran langsung kita bawa ke dalam sholat kita, sehingga akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa, memudahkan hati kita untuk gampang tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita akan mudah untuk menggerakkan hati ini supaya bisa memahami Al-Quran. Karena akan jadi jembatan. Tadabbur ini akan jadi jembatan antara bacaan dan pemahaman untuk menjadi aplikasi. Ketika kita tidak sanggup mentadaburi Al-Quran, maka akan sangat sulit untuk konsisten dalam menjalankan apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran.
Maka kemudian apa? Bagaimana menata sholat kita supaya sholat kita menjadi benar, sehingga bacaan Al-Quran yang kita baca dalam sholat memberikan efek yang luar biasa. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, saya akan tanya, gambar apa ini? Sebelah mana sana? Ya? Pintu gerbang. Gerbang mana? Di kota Makkah. Jadi Makkah itu adalah Al-Haram, wilayah yang memiliki keistimewaan disebut Al-Haram. Sehingga ketika orang masuk ke situ melakukan perbuatan baik maupun buruk, nilainya berbeda dengan di tempat yang lain. Bahkan ketika sholat 2 rakaat di situ, nilainya berbeda dengan seluruh sholat yang ada di masjid di seluruh dunia. Oleh karena itu, kalau kita ini paham adalah sebagai gerbang Mekah, maka kita akan paham dan menyiapkan berbagai macam aturan-aturan yang diberlakukan di Mekah tersebut. Ini gerbang Mekah. Setiap persepsi kita yang benar terhadap sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita kerjakan akan membentuk apa? Keyakinan. Keyakinan itulah nanti yang akan membentuk apa? Ekspresi dalam kehidupan kita atau membentuk aplikasi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, gedung apa ini? Halo Pak, gedung apa? Istana Negara. Ketika kita paham melihat satu gerbang tulisannya gerbang Istana Presiden, kita paham tulisan gerbang, kita paham tulisan istana, kita paham tulisan presiden, kemudian kita masuk wilayah situ, apa yang terjadi pada diri kita? Pasti kita akan bersikap sangat hati-hati ketika kita memasuki gerbang tersebut. Kita tidak akan ngupil sembarangan, Pak. Kita tidak akan garuk-garuk sembarangan. Kenapa? Kita yakin di samping kita ada pasukan pengaman presiden, ada CCTV yang Pak menyorot kita, sehingga gerak-gerik kita sangat-sangat terjaga. Tidak akan sembarangan sampai kita keluar dari istana tersebut menceritakan satu kisah pengalaman yang sangat luar biasa dan menakjubkan. Selanjutnya, ini apa? Tempat pembuangan sampah. Ketika kita semuanya melihat satu gerbang yang bertuliskan tempat pembuangan akhir sampah, maka yang terbangun dalam persepsi kita, karena kita paham dengan tulisan tersebut, kita akan menyiapkan masker supaya kita tidak mencium bau busuk yang ada di tempat tersebut. Kemudian pada saat yang sama kita akan menggunakan baju yang steril, yang tidak gampang terinfeksi dengan penyakit atau kuman yang ada di situ. Sampai kemudian kita mengadakan riset, sampai kemudian kita mengadakan penelitian, sampai kemudian kita keluar dari tempat tersebut, kemudian kita punya cerita yang luar biasa. Selanjutnya, ini adalah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh umat Islam, yang menjadi kewajiban kedua setelah dia melafazkan syahadat adalah sholat, dan menghadapnya adalah wajah fisiknya menghadap ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah. Sekarang untuk bisa sholat kita punya syarat dan rukun. Syarat-syaratnya kita sudah pahami, ya kan? Kemudian apa? Di antara rukun yang paling pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram yang merupakan bawabatus sholah, gerbang sholat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim dalam Sahihul Jami', beliau mengatakan miftahus sholah at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim.